Kampung Tuba adalah sebuah desa yang tampak biasa di siang hari, namun menyimpan misteri yang kelam di malam hari. Tahun 2017, seorang siswa SMA bernama Adit mengikuti program live-in di desa tersebut. Tinggal bersama seorang janda tua bernama Bu Asi. Rumahnya sederhana, berlokasi di pinggir jalan, dan seringkali terasa sunyi saat malam tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisahkan Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Tumbal di Kampung Terlarang. Sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk bantu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal cerita-cerita yang saya bagikan di channel ini. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Adit segera menyadari bahwa desa ini berbeda dari desa-desa lain. Penduduknya mayoritas bekerja sebagai TKI atau merantau ke kota besar, meninggalkan kampung yang dihuni oleh orang-orang tua. Namun, yang lebih mencengangkan adalah keberadaan praktik pesugihan yang masih berlangsung. Hampir semua keluarga memiliki peliharaan makhluk halus yang diberi sesaji untuk mendatangkan kekayaan atau kekuasaan. Hari pertama Adit di rumah Bu Asi berlangsung biasa saja. Ia disambut dengan ramah, diberikan makanan, dan diajak berbincang. Namun, ada satu hal yang terasa aneh. Bu Asi memperingatkannya agar selalu menggulung uangnya dan mengikatnya dengan karet, tanpa menjelaskan alasannya secara gamblang. Suasana semakin mencekam ketika malam tiba. Kamar yang ditempatinya kecil dengan lampu redup berwarna kuning. Kasurnya tipis dan kamar mandi terletak di belakang rumah yang berbatasan langsung dengan kebun yang lebat. Saat tengah malam, Adit mendengar suara-suara aneh dari luar kamarnya. Suara ketukan di pintu, bisikan diri, dan langkah kaki yang berjalan di sekitar rumah. Ia berusaha mengabaikan, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Perlahan, ia berjalan menuju jendela dan mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok bayangan berdiri di depan rumah, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru kembali ke tempat tidur dan menutup selimutnya rapat-rapat. Pagi harinya, Adit mencoba membicarakan kejadian itu dengan Bu Asi. Namun, janda tua itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Di sini banyak hal yang tidak perlu kamu pikirkan terlalu dalam," ucap Bu Asi. Jawaban itu tidak memuaskan Adit, tetapi ia memilih diam. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh penduduk kampung ini. Hari berikutnya, Adit dan teman-temannya menjalani kegiatan bersih-bersih desa. Saat istirahat, salah satu temannya, Dinar, menceritakan pengalamannya semalam. Ia mendengar suara tawa perempuan yang melengking di dekat rumah orang tua asuhnya. Yang lebih menyeramkan, seorang warga desa ditemukan meninggal secara misterius di depan rumahnya. Tubuhnya hancur seperti tertabrak sesuatu, tetapi tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu. Semakin lama Adit tinggal di desa itu, semakin banyak kejadian aneh yang dialaminya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Ketukan di pintu semakin sering, dan kali ini disertai dengan suara perempuan memanggil namanya dengan lirih. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari dalam rumah. Pada suatu malam, puncak teror terjadi. Saat sedang bersiap tidur, pintu kamar Adit terbuka perlahan. Ia membeku di tempatnya. Dari celah pintu, muncul sosok seorang nenek tua dengan wajah hitam legam, mata merah menyala, dan gigi hitam tajam. Sosok itu tersenyum padanya, lalu melangkah masuk dengan gerakan yang aneh dan tersentak-sentak.
Adit tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa kaku, hanya bisa menyaksikan nenek itu semakin mendekat. Saat tangan keriput itu mengulurkan diri ke arahnya, Adit akhirnya bisa bergerak dan berlari keluar kamar, membanting pintu dengan keras. Keesokan harinya, Adit merasa tubuhnya sangat lemas dan demam. Bu Asih hanya menggelengkan kepala dan mengelus punggungnya, seolah memahami apa yang terjadi. Namun, bukannya menjelaskan, ia malah berpesan agar Adit tidak banyak bicara tentang kejadian semalam. Kadang semakin banyak yang kita tahu, semakin besar risikonya, ucapnya pelan. Misteri semakin terkuak ketika Adit mengetahui bahwa banyak orang di desa ini yang meninggal secara tidak wajar. Salah satunya adalah istri Pak Prapto, kepala desa yang baru terpilih. Ia tewas terlindas truk di depan rumah Bu Asih. Banyak warga percaya bahwa kematiannya bukan kecelakaan biasa, melainkan tumbal agar suaminya bisa mendapatkan jabatan. Malam setelah kematian itu, warga melaporkan mendengar suara tangisan dari rumah Bu Asih. Beberapa orang yang berani mengintip mengatakan melihat bayangan perempuan dengan wajah rusak mondar-mandir di sekitar rumah. Bu Asih sendiri ternyata bukan orang biasa. Suaminya dulunya adalah kepala desa, tetapi ia meninggal secara misterius setelah menolak memberikan tumbal untuk pesugihannya. Kedua anaknya juga tidak benar-benar merantau, melainkan telah dikorbankan dalam ritual gelap. Rumah yang ditempati Adit bukan sekedar rumah janda tua biasa, melainkan pusat dari segala kejadian mengerikan di kampung itu. Ketika kebenaran mulai terungkap, ancaman semakin nyata. Malam terakhir Adit di desa itu menjadi malam paling mengerikan dalam sejarah hidupnya. Saat ia duduk di ruang tamu, tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan keras. Angin dingin menerpa wajahnya. Dari luar, sosok makhluk hitam besar dengan bulu tebal, kuku panjang, dan mata merah menyala masuk ke dalam rumah. Makhluk itu mendekat dengan geraman rendah, seolah sedang mengincarnya sebagai korban berikutnya. Pak Ilham, seorang ustadz desa, datang bersama beberapa warga dan segera membacakan doa-doa. Makhluk itu meronta, tetapi masih terus melawan. Adit mencoba bangkit, tetapi cengkraman makhluk itu di kakinya terlalu kuat. Di dalam keputusasaan, ia menendang makhluk itu sekuat tenaga. Saat itulah makhluk tersebut menjerit dan berubah wujud kembali menjadi sosok nenek tua yang menyeramkan. Ia berteriak keras sebelum akhirnya lenyap di udara. Setelah kejadian itu, Bu Asih menghilang. Warga desa percaya bahwa ia melarikan diri setelah rahasianya terbongkar. Sekembalinya ke kota, Adit mencoba melupakan semuanya, tetapi teror masih terus berlanjut. Beberapa hari setelah kejadian, ia menerima pesan dari nomor Bu Asih. Pesan pertama berisi ungkapan rindu, tetapi pesan kedua hanya berisi tawa panjang yang mencekam. Ketakutan yang masih menghantuinya membuatnya segera mengganti nomor ponsel, berharap bisa benar-benar lepas dari bayang-bayang kegelapan kampung Tuba. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jika Anda suka pada video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.